Jejak perjuangan Kiai Haji Abdul Halim terhadap bangsa dan negara. Kiai Abdul Halim Lewi Munding merupakan ulama besar yang berasal dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Beliau merupakan orang satu-satunya Jawa Barat yang ikut serta mendirikan Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Kiprah Kiai Abdul Halim terhadap bangsa Indonesia salah satunya terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Laskar Hizbullah dengan posisi sebagai ulama yang menggembleng para pejuang. Untuk mengetahui lebih lanjut kiprah Kiai Abdul Halim terhadap bangsa dan negara, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Biografi singkat Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim lahir di Desa Lewi Munding, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, pada tanggal 2 Juni tahun 1898, dari pasangan Kedung Wangsagama dan Nyai Satimah. Kedung Wangsagama merupakan putra dari Kedung Kertagama II. Menurut cerita, Kedung Kertagama merupakan keturunan dari Buyut Liuh, sementara Buyut Liuh merupakan keturunan dari Sultan Cirebon, yang juga sekaligus merupakan panglima perang dari Kerajaan Demak. Adapun riwayat pendidikannya, Kiai Abdul Halim pernah belajar di pesantren Banada yang berada di Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, pesantren Kempek di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dan pernah belajar di Mekah, bertemu dengan Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Halim wafat pada tanggal 11 Juni tahun 1972 di Majalengka, dan dimakamkan di Komplek Yayasan Sabilul Halim di Lewi Munding, Majalengka. Riwayat perjuangan Kiai Abdul Halim terhadap bangsa dan negara. Nomor 1. Tahun 1914 menjadi anggota Sarekat Islam berdasarkan naskah Sejarah Perjuangan Kiai Wahab Hasbullah. Nomor 2. Tahun 1925 menjadi anggota Komite Hijaz, yakni sebuah komite yang tugasnya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Nomor 3. Tahun 1922 menjadi pembimbing atau mursyid di Nahdlatul Wathon, serta menjadi pengajar di Taswirul Afkar. Nomor 4. Tahun 1925 menjadi komisaris Partai Sarekat Islam Hindia Timur di Majalengka. Nomor 5. Tahun 1926 menjadi pendiri Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah, dan beliau diangkat menjadi Khatib Tsani atau sekretaris kedua pengurus Nahdlatul Ulama untuk masa bakti 1926 atau pengurus Nahdlatul Ulama periode pertama. Nomor 6. Tahun 1926 hingga 1940 aktif dan konsisten mengikuti kegiatan Kongres Nahdlatul Ulama. Nomor 7. Tahun 1927 hingga 1928 sebagai redaktur majalah Suara Nahdlatul Ulama karena keahliannya di bidang menulis. Nomor 8. Tahun 1945 menjadi pelatih kerohanian di Hizbullah yang tugasnya adalah menggembleng para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda. Dalam organisasi militer Hizbullah, Kiai Abdul Halim juga sebagai mentor spiritual dan politik dalam Laskar Hizbullah. Tidak hanya itu, Kiai Abdul Halim juga menjadi pemimpin yang memobilisasi Laskar Hizbullah di wilayah Jawa Barat bersama Kiai Abbas Buntet, serta sebagai pengatur rute gerilya perjalanan Laskar Hizbullah dari Jawa Barat ke Surabaya. Rutenya adalah mengikuti rute perjalanan kaki Kiai Abdul Halim dari Cirebon menuju Surabaya. Ketika sudah sampai di Surabaya, para kiai berkumpul di suatu tempat di wilayah Sidoarjo yang disebut dengan MBO, yakni Markas Besar OE Lama, bahwa jauh sebelumnya Kiai Abdul Halim
Sering melakukan perjalanan selama 14 hari, dimulai dari Losari Cirebon, Tegal, Comal Pemalang, Batang, Semarang, Demak, Purwodadi, Solo, Sragen, Madiun, Kertosono Nganjuk, Tebuireng Jombang, dan Surabaya. Rute inilah yang sering dilalui oleh Kiai Abdul Halim karena beliau sering melewatinya. Nomor 9. Tahun 1945, tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1945, Kiai Abdul Halim, perannya sebagai pengawal fatwa jihad, Kiai Hashim Asy'ari, pada kegiatan serangan tanggal 10 November tahun 1945, dan menyebarkan informasi tersebut kepada para kiai-kiai. Informasi ini berdasarkan testimoni dari Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubaid, putri kandung Kiai Wahab Hasbullah. Nomor 10. Tahun 1952 sampai 1962, aktif mengikuti kegiatan Partai Nahdlatul Ulama dan Muktamar Nahdlatul Ulama. Nomor 11. Tahun 1959, menjadi Khatib 3, Partai Nahdlatul Ulama, berdasarkan catatan keputusan Muktamar ke-22, Nahdlatul Ulama, tahun 1959. Nomor 12. Tahun 1960-an, Kiai Abdul Halim pernah mendapatkan tugas dari Presiden Soekarno untuk berkomunikasi dengan orang-orang Darul Islam, guna menyadarkan para kiai yang bergabung dengan Darul Islam agar keluar dari Darul Islam. Nomor 13. Tahun 1960, menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, atau yang dikenal dengan MPRS, di Komisi C, yang membidangi bidang pemerintahan, keamanan, dan pertahanan, dengan nomor anggota 144-C. Nomor 14. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, pada tahun 1972. Kiprah Kiai Abdul Halim terhadap bangsa dan negara, berdasarkan informasi di atas, data tersebut diambil dari catatan tim peneliti dan pengkaji gelar daerah Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan Kiai Abdul Halim sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Oleh karenanya, kiprah Kiai Abdul Halim begitu besar jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, maka Kiai Abdul Halim layak dijadikan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Semoga video ini bisa menginspirasi dan memberikan nilai-nilai kepahlawanan yang dilakukan oleh Kiai Abdul Halim kepada generasi sekarang, bahwa perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dilanjutkan oleh generasi sekarang dengan prestasi masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.